Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita sudah memasuki semester genap. Terima kasih kalian yang sudah belajar dengan baik di semester 1. Mudah-mudahan di semester sekarang kalian akan lebih baik lagi. Pagi ini Bu akan menyampaikan tentang materi konsep asam basa. Oke, sebelum lebih jauh, Ibu akan tanya nih, di sekitar kita banyak sekali contoh asam basa. Nah, apakah kalian bisa tahu atau bisa membedakan mana yang senyawa mengandung asam dan mana senyawa yang mengandung basa? Oke, kita lihat ya bersama-sama contohnya. Pasti kalian sudah tahu, senyawa asam banyak sekali ada di buah-buahan atau makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, ini Ibu contohkan ada apel, jeruk, dan teman-temannya. Kemudian ada susu, ada cuka atau asam asetat. Nah, itu kan sering kali kita konsumsi ya, kita manfaatkan, kecuali cuka mungkin ya. Nah, itu kalau kita belajar tentang asam basa, kita akan tahu, oh ternyata apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan itu bermanfaat buat kita. Kemudian kalau contoh senyawa basa apa ya kira-kira dalam kehidupan sehari-hari? Nah, senyawa basa itu cirinya apa coba yang paling mudah? Kalau tadi senyawa asam kan kita lihat jeruk biasanya ada yang manis, ada yang masam ya, tapi pada umumnya ada rasa masamnya. Kemudian kalau senyawa basa pada umumnya, walaupun nggak mungkin dirasakan juga sih oleh kita, tapi sesekali mungkin ya kalau kalian mandi, kemudian tiba-tiba tanpa sengaja masuk busa sabun, misalkan apa rasanya? Pahit ya. Nah, itu adalah contoh dari senyawa basa. Jadi ada sabun, sampo, pasta gigi, obat mah, kemudian ada pupuk, urea, dan teman-temannya lagi. Masih banyak senyawa asam dan basa yang lainnya yang bisa kita temui dalam kehidupan kita. Kalian bisa mencobanya. Kemudian kita lihat apa yang akan kita pelajari nih pagi ini. Dari konsep asam basa kita pagi ini hanya belajar dua hal. Yang pertama yaitu tentang teori asam basa, yang kedua tentang indikator asam basa. Nah, kita lihat peta konsepnya. Apa saja yang kita pelajari? Di teori asam basa kita belajar 3 teori. 1 Arrhenius, 2 Bronsted-Lowry, 3 Lewis. Di indikator asam basa kita belajar tentang indikator sintetis seperti dari lakmus, kemudian indikator universal, kemudian indikator lainnya, dan ada juga indikator alami dari bahan alam ya. Nah, itu yang kita pelajari pagi ini. Kita mulai. Sebelum belajar ke teori-teorinya, tadi sekilas Ibu sudah menyampaikan tentang ciri-ciri asam dan basa. Oke, kalian pasti tahu ya, kalau asam tadi ciri-cirinya yang pertama mempunyai rasa masam. Nah, memerahkan kertas lakmus biru artinya kalau diuji dengan indikator lakmus yang warna biru akan berubah jadi merah. pH-nya kalau diukur kurang dari 7. Kemudian dia bersifat korosif pada logam. Korosif itu merusak, menyebabkan terjadinya korosi. Kalau basa, itu dia mempunyai rasa pahit atau agak pahit. Kemudian membirukan lakmus merah. Artinya adalah kalau diuji dengan kertas lakmus yang warna merah, dia warnanya berubah menjadi biru. pH-nya lebih besar dari 7 kalau diukur, kemudian bersifat kaustik. Nah, itu Ibu contohkan licin seperti sabun. Sayangnya kita tidak bisa praktikum ya. Kalau kalian sedang ada di sekolah dan kita bisa belajar tatap muka, kita bisa melakukan praktik. Namun, kalian bisa mencobanya dengan hal lain, dengan praktik di rumah yang lebih bermanfaat. Oke, kita lihat sekarang teori asam basa menurut Arrhenius. Arrhenius bilang bahwa asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air dia akan melepaskan ion H+. Contohnya kalau Ibu punya senyawa HXA, senyawa asam tentunya ini ya, akan terionisasi menjadi XH+ dan A-.
Nah, yang dikatakan valensi asam itu adalah jumlah H+ yang dihasilkan oleh suatu asam. Biasanya ada soal seperti ini, misalkan asam bervalensi 2, artinya valensinya ada 2. Contoh H2SO4, H2CO3. Nah, itu asam bervalensi 2. Kalau HCl berarti asam bervalensi 1. Nah, begitu ya. Oke, kita lihat. Kalau anion sisa asam, ada istilah seperti itu, adalah ion negatif yang terbentuk setelah melepaskan H+. Kalau kita lihat dari ionisasi ini ya nak ya, kan Ha akan terionisasi menjadi X, H+ dan A-. Maka inilah yang disebut anion sisa asam. Sekarang kita lihat basa. Berarti kalau asam tadi melepas H+, kalau basa adalah melepas atau menghasilkan ion OH- di dalam air. Kalau secara umum dirumuskan BOH, maka BY+ ditambah YOH-. Sama ada valensi basa. Basa itu adalah valensinya jumlah banyaknya ion OH-. Kalau NaOH berarti senyawa basa bervalensi 1. Betul. Kalau NMgOH 2 kali, maka itu adalah senyawa basa bervalensi 2. Pinter. Jadi jumlah OH-nya yang dihitung ya. Yang namanya valensi kalau asam jumlah H+, kalau basa jumlah OH-. Nah, kalau basa adanya kation. Kation basa itu ion positif. Nah, ini ya nak ya. Ini ion positif atau kation basa, ini OH-nya. Kalau ini adalah ion negatif atau anion dari asam, ini H+-nya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Ini konsep teori asam basa Arrhenius. Oke, mari kita lihat contohnya bersama-sama. Kalau ibu punya HCl di dalam air, nah ini secara molekuler akan terbentuk seperti ini reaksinya. H3O+ plus Cl-. Sementara kalau ibu punya basa NH3 dalam air akan terbentuk menjadi NH4+ plus OH- ya. Di sini senyawa penghasil H+ atau H3O+ dalam air itu adalah asam. Kalau senyawa penghasil OH- itu adalah basa. Ini contoh Arrhenius. Oke, sekarang kita lihat macam-macam senyawa asam. Perhatikan, mudah-mudahan terbaca ya. Yang sebelah kiri adalah asam organik, yang sebelah kanan adalah asam mineral. Apa sih asam organik itu? Kalian lihat, ini ada jeruk, ini ada semut, ada cuka, ini ada gambar lambung, ini ada aki. Nah, perhatikan. Yang asam organik itu adalah asam-asam yang berasal dari senyawa organik yang bersifat asam. Kalau asam-asam mineral adalah senyawa-senyawa asam yang berasal dari reaksi kimia mineral-mineral. Jadi HCl walaupun ada di perut kita, ada di lambung kita, tidak disebut sebagai asam organik, tetap sebagai asam mineral karena pembentukan dari HCl itu adalah dari mineral-mineral ya. Oke, itu jenis-jenis asam. Kita lihat asam basa Bronsted-Lowry. Ini teori yang kedua ya. Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam adalah spesies yang memberikan proton. Proton itu H+ atau donor H+. Kemudian kalau basa adalah penerima proton atau akseptor proton. Nah, bagaimana contohnya Bu? Kita lihat ya bersama-sama. Ibu punya H2O ditambah NH3 akan menjadi NH4+ plus OH-. Tadi di awal Ibu sudah menggambarkan secara molekuler ya bahwa kalau dilarutkan dalam air, senyawa basa akan menghasilkan ion OH-. Nah, kita lihat nih pasangannya. Yang melepaskan H+ siapa? Yang melepaskan H+ adalah H2O. Betul sekali. Nah, yang menerima adalah NH3. Nah, yang memberikan H+ ini disebut sebagai asam 1. Yang menerimanya disebut basa 2.
sisa dari asam 1 adalah basa 1. Nah, yang terbentuk dari basa 2 adalah asam 2. Maka pasangannya adalah asam 1 basa 1, asam 2 basa 2. Itu disebut sebagai asam basa konjugasi ya, pasangan. Ini contoh lainnya Bu Naning berikan. Yang pertama ada HCO3- ketemu dengan H2O. Nah, di sini HCO3- melepas H+ menjadi CO3 2-. Nah, H+-nya diberikan ke H2O. H2O menjadi H3O+. Maka pasangan asam basa konjugasinya H2O dengan H3O, HCO3- dengan CO3 2-. Nah, itu contoh pasangan asam basa konjugasi selanjutnya. Sampai sini kalau ada pertanyaan kalian bisa menulis di kolom komentar atau menyampaikan kepada Ibu secara langsung. Tentunya melalui chat online. Asam basa Lewis yang ketiga. Asam basa Lewis kita lihat apa pengertiannya. Asam adalah zat yang menerima spesi yang kekurangan elektron, yang menerima sepasang elektron atau spesi yang kekurangan elektron maksud Ibu. Nah, contohnya ada H+. H+ itu kan nggak punya elektron, maka dia pasti menerima dari orang lain. Nah, ini gambarnya dilihat ya. Kemudian, nah ini ada BF3, contoh yang ini menerima elektron dari F-, jadinya BF4-. Kemudian ada basa, zat yang dapat memberikan sepasang elektron. Jadi yang memberikan yang ini, yang memberikannya NH3. Sepasangnya, hati-hati. Nah, maka yang memberikannya adalah basa, yang menerimanya adalah asam. Ini NH3-nya menjadi NH4+, kemudian Cl-nya menjadi Cl-. Ini contoh asam basa Lewis. Oke, kita lihat ya Nak. Contoh lain dari asam basa Lewis. Jadi katanya Lewis bahwa ikatan kimia yang baru itu akan dibentuk dengan menggunakan pasangan elektron dari asam basa Lewis. Ikatan kimia yang terbentuk itu adalah ikatan kimia koordinasi. Oh, koordinasi masih ingat? Ikatan kimia koordinasi adalah ikatan yang sumber elektronnya hanya berasal dari salah satu atom. Pinter ini ya. Kan tadi asam itu H+, nggak punya elektron, dikasih 1. Nah, menjadi ini basa berarti H2O-nya, menjadilah H3O+. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Oke, ini evaluasinya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikannya tepat waktu. Jawaban dari evaluasi ini cukup ditulis di buku catatan untuk kalian belajar dan tidak perlu dikumpulkan ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.